Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari baru telah Tuhan siapkan bagi kita. Hari yang ke-27, kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu pertanda bahwa Tuhan sedang menitipkan sesuatu bagi kita untuk kita kerjakan di hari ini. Sebelum kita memulai dengan aktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 dan berakhir pada ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 5 ayat yang hebat yang Tuhan titipkan bagi kita di pagi ini. Saya mengambil satu topik, yaitu Allah peduli dengan keadaan kita. Di ayatnya yang ke-35, di situ Yesus mengajak untuk murid-murid bertolak ke seberang. Mereka mempercayai Yesus. Mereka merasa nyaman dengan Yesus karena Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Tidak tahu apa yang terjadi waktu mereka ada di dalam perahu. Musim dapat berubah. Karena firman Tuhan bilang, mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Padahal ada Yesus bersama dengan mereka. Dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa bahwa kita sendiri. Dalam mengarungi hidup ini, kita merasa bahwa kita sendiri. Tetapi ada Yesus bersama dengan kita. Kita mempercayai Yesus. Seperti murid-murid mempercayai Yesus dan berkata bahwa kita bertolak ke seberang. Musim itu tetap berubah. Kita tidak tahu hari ini mungkin ada panas yang terik, atau ada hujan, atau mendung. Demikian juga hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa musim selalu berubah dan mengamuklah tofan. Di ayat yang ke-36 Dia berkata bahwa ada perahu-perahu yang mengikuti perahu yang Yesus naik. Tetapi di sini dicontohkan sebagai perahu yang Yesus naiki, bahwa tofan itu mengamuk seakan-akan hanya untuk perahu yang Yesus naiki. Demikian hidup kita Bapak Ibu, saudara semua. Hidup kita ibarat perahu yang ada di tengah lautan. Terkadang ada tofan, yaitu masalah yang kita hadapi, tantangan ujian yang kita hadapi. Jangan kita panik seperti murid-murid. Ada Yesus. Murid-murid bangunkan Yesus. Air sudah mulai masuk dalam perahu. Kita bangunkan Yesus. Kita panggil nama Yesus waktu kita ada dalam tantangan hidup. Jangan kita berjalan sendiri. Orang yang selalu menangging ujian adalah orang yang hidupnya tidak pernah maju. Ada beberapa pelajaran dari pasal ini untuk kita renungkan di pagi ini. Yang pertama, ujian perasaan. Seringkali kita disakiti, kita merasa sakit. Tuhan mengaruniakan kepada kita kemenangan. Ujian kerendahan hati. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk selalu melewati masalah dengan penuh kerendahan hati. Melewati ujian itu dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, ujian iman. Kalau kita sedang menghadapi ujian iman, percayalah bahwa Tuhan sedang mengaruniakan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Tuhan tidak bermaksud untuk menjatuhkan kita lewat ujian itu, tapi Dia membawa kita terus naik dan naik. Sadar bahwa ujian
membuat kita siap untuk menghadapi mujizat. Karena setelah Tovan itu mengamuk dan Yesus hadir Tovan itu, dan lautan itu menjadi tenang. Saya percaya renungan pagi ini, siapapun Bapak Ibu yang ada, mungkin kita di tengah masalah, di tengah tantangan hidup, percayalah bahwa Allah telah peduli dengan kehidupan kita. Dalam renungan yang singkat ini dapat menguatkan